Kurang dari sepekan Shin Tae-yong akan membawa pasukannya bertarung di Piala Asia setelah penantian yang cukup lama. Sebelumnya mereka juga sudah melewati pemusatan latihan atau TC yang intensif yang digelar di Turki dan juga Qatar. Pratama Arhan menjelaskan bahwa salah satu aspek yang jadi perhatian adalah evaluasi terkait laga uji coba. Skuad Garuda sudah melaksanakan 3 laga uji coba yang berakhir dengan kekalahan. Masalah ini yang terus diperbaiki jelang Piala Asia 2023. Arhan menegaskan bahwa dia akan terus mengikuti arahan dari Shin Tae-yong. Dia sendiri jadi salah satu pemain andalan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan 36 caps, Arhan jadi pemain dengan caps terbanyak dalam skuad yang dibawa untuk Piala Asia kali ini. Penggawa timnas Indonesia ramai-ramai menyemangati Sadil Ramdhani yang tersingkir dari skuad Garuda di Piala Asia 2023. Sadil kemudian mengunggah pesan optimisme selepas dicoret dari tim Garuda. Ia memilih fokus melakukan latihan bersama Sabah FC. Pesan Sadil disampaikan lewat media sosial Instagramnya, sembari memperlihatkan foto dirinya di belakang pelatih Ong Kim Sui saat berlatih di Sabah FC. Sadil menuliskan tag karir dalam bahasa Inggris. Jangan pernah menyerah, bekerjalah di tempat yang membuat Anda dihormati. Ingatlah hukum alam tetap berlaku, tulis Sadil Ramdhani. Tak hanya dikomentari netizen, para pemain timnas Indonesia juga menyemangati Sadil Ramdhani. Fullback kiri timnas Indonesia Shane Patinama resmi absen saat skuad Garuda menghadapi Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Shane Patinama belum datang di Qatar, kata Sumarji. Ya, Shane Patinama absen di laga timnas Indonesia versus Irak. Lanjut CEO Bayangkara FC itu saat ditanya apakah Shane Patinama dapat diturunkan melawan Irak atau tidak. Ya, awalnya Shane Patinama diharapkan kembali ke Turki sebelum 5 Januari 2024. Namun karena satu dan lain hal, mantan pemain Viking FK ini belum bisa bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Dengan tidak adanya Shane Patinama, posisi fullback atau wingback kiri timnas Indonesia ditempati oleh Pratama Arhan. Menpora Dito Aryo Tejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan juga Martin Paes. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Oratmangun telah melakukan proses naturalisasi lebih awal. Namun belum lama pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu, Tom Haye telah datang ke Indonesia untuk melakukan tahap awal naturalisasi. Dan terbaru pada 8 Januari 2024 yang lalu, yakni Martin Paes melakoni proses menuju warga negara Indonesia. Sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah dinanti banyak agenda. Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan agenda terdekat skuad Garuda melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Menteri Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut. Walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan juga Martin Paes akan selesai. Oh, itu sudah masuk. Insya Allah kita kebut di tahun ini kan? Ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media di Kemenpora, Jakarta, Jumat 12 Januari 2024. Menteri yang berusia 33 tahun itu memang belum bisa memberikan kepastian kapan selesainya proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa ketiga pemain ini diusahakan selesai dalam waktu dekat. Iya betul, segera selesai, kata Dito. Target selesai pasti secepatnya, tuturnya. Di Piala Asia 2023 terdapat aroma Inter Milan, di mana ada beberapa sosok di masa lalu yang kini masing-masing membela tim yang berbeda. Timnas Indonesia diwakili oleh Erick Thohir. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu pernah menjadi Presiden Inter Milan pada 2013-2018. Selain Erick Thohir, ada 3 sosok lain yang lekat dengan Inter Milan, yakni Hector Cooper yang merupakan pelatih Timnas Suriah, Jurgen Klinsmann pelatih Timnas Korea Selatan, dan juga Roberto Mancini pelatih Timnas Arab Saudi. Uniknya ketiga pelatih tersebut membangun kekuatan kembali bersama tim Asia yang bertarung di Piala Asia 2023. Hector Cooper punya misi membangkitkan timnas Suriah. Kemudian Jurgen Klinsmann ingin membawa Korea Selatan berjaya. Dan juga Roberto Mancini dihadapkan tantangan membesut Arab Saudi.
Sementara itu, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga demikian. Ingin mencetak sejarah untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Target lolos ke 16 besar dicanangkan dalam keikutsertaan kali ini. Pratama Arhan sangat berterima kasih kepada Sintayong yang terus memberikan kepercayaan. Dia terus mendapatkan tempat sejak debut pada tahun 2021 yang lalu. Bahkan, dia selalu mendapatkan kesempatan bermain di skuad Garuda. Mantan pemain Tokyo Verdy ini siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk Indonesia di Piala Asia 2023. Apalagi mereka harus menunggu hingga 17 tahun untuk kembali ke ajang ini. Jadi, saya harus bisa kasih yang terbaik juga untuk timnas Indonesia. Saya harus lebih kerja keras untuk kasih hasil terbaik untuk Indonesia. Pungkas Pratama Arhan. Sintayong berpeluang memasang Pratama Arhan di laga perdana melawan Irak pada tanggal 15 Januari 2024. Pasalnya Shane Patinama sampai saat ini masih belum merapat ke Qatar, yakni untuk bergabung dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Irak memang dijagokan memenangkan pertandingan ini. Namun pelatih timnas Indonesia Sintayong diprediksi belajar banyak dari kesalahan yang telah dibuat. Karena itu, ada peluang timnas Indonesia mengalahkan Irak di laga Senin 15 Januari 2024. Lantas, berapa poin di ranking FIFA yang didapat timnas Indonesia jika menang atas Irak? Ya, mengutip dari footballranking.com, timnas Indonesia bakal meraup tambahan 26,71 poin jika menang atas Irak. Dan andai menang atas Irak, poin timnas Indonesia di ranking FIFA mencapai 1088,65 angka. Koleksi poin tersebut membuat timnas Indonesia dapat naik 8 anak tangga di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 146 ke 138 dunia. Sementara jika kalah, timnas Indonesia kehilangan 8,29 poin. Hasil itu membuat timnas Indonesia turun ke posisi 150 dunia. Irak mendapatkan kabar buruk menjelang laga melawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Melansir dari Win-Win, kekuatan tim berjulukan Singa Mesopotamia itu di lini bertahan berkurang. Hal tersebut dikarenakan salah satu bek tengah mereka cedera. Pelatih Casas akan kehilangan jasa bek profesionalnya dari klub Aba saat Natik dalam pertandingan antara Irak dan Indonesia karena menderita cedera otot dan ketidakhadirannya dalam latihan grup tim selama 3 hari, kata sumber private kepada Win-Win. Saat Natik pernah cedera yang membuatnya absen pada laga melawan timnas Indonesia dan juga Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain 33 tahun itu kembali membela Irak saat laga uji coba melawan Korea Selatan beberapa waktu yang lalu. Ia bermain selama 90 menit di mana Irak kalah 0-1 dari Korea Selatan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.